Halo Sobat Garuda, selamat datang di channel Zona Timnas Indonesia, tempat di mana kita kupas tuntas semua hal menarik seputar sepak bola Indonesia dan Timnas Indonesia. Kali ini kita bakal bahas topik yang cukup panas dan penuh kontroversi, tapi disajikan dengan cara yang ringan, menarik, dan tentu saja nggak ngebosenin. Dan hari ini kita akan bahas kabar yang benar-benar bikin netizen Indonesia excited. Tiba-tiba Presiden Prabowo telepon ke Presiden Korea Selatan. Beliau mengucapkan selamat pada Presiden Korea Selatan. Dan yang paling penting, beliau meminta Presiden Korea untuk membujuk Shin Tae-yong untuk melatih Timnas Indonesia lagi. Apakah Shin Tae-yong mau balik ke Timnas? Wah, serius nih? Simak semua fakta lengkapnya hingga selesai. Wow, Timnas Indonesia lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan langsung disambut penuh optimisme oleh Menpora kita, Dito Aryo Tejo. Gak cuma sejarah baru buat sepak bola kita, ini juga sinyal bahwa mimpi Indonesia main di Piala Dunia itu nyata. Yuk, duduk santai, siapkan camilan favorit kalian, karena kita akan bahas ini dengan cara yang seru dan pastinya penuh semangat kebangsaan. Dan tonton hingga selesai. Apakah Timnas Iran lolos ke Piala Dunia 2026? Tapi bisa gagal main gara-gara konflik politik dengan Amerika Serikat? Yes, ini bukan teori konspirasi, bukan juga rumor liar. Ini realitas yang lagi dibicarakan FIFA, AFC, dan dunia olahraga global saat ini. Jadi duduk santai, simak baik-baik, karena selama 5 ke depan kita bakal ngebedah ini dari A sampai Z. Secara seru, ringan, dan pastinya nggak ngebosenin. Tonton sampai selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Tiba-tiba Presiden Prabowo telepon ke Presiden Korea Selatan. Beliau mengucapkan selamat pada Presiden Korea Selatan. Dan yang paling penting, beliau meminta Presiden Korea untuk membujuk Shin Tae-yong untuk melatih Timnas Indonesia lagi. Apakah Shin Tae-yong mau balik ke Timnas? Wah, serius nih? Simak semua fakta lengkapnya hingga selesai. Senin malam, 24 Juni 2025, ada percakapan penting yang terjadi di balik layar, tapi dampaknya bisa dirasakan oleh dua negara besar, Indonesia dan Korea Selatan. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menerima telepon langsung dari Presiden Korea Selatan yang baru saja dilantik, Lee Jae-myung. Buat kalian yang belum tahu, Lee Jae-myung ini adalah tokoh besar di Korea Selatan dan baru dilantik sebagai presiden pada tanggal 4 Juni 2025. Hanya sehari setelah menang dalam pemilu tanggal 3 Juni. Gila ya, langsung kerja cepat. Nah, dalam percakapan via telepon itu, suasananya hangat banget. Presiden Lee mengucapkan terima kasih atas surat ucapan selamat dari Prabowo. Nggak cuman itu, beliau juga menyampaikan keinginan untuk berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat. Wah, ini bukan sekadar kunjungan biasa loh. Dari sumber resmi, kita tahu bahwa hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan itu semakin erat tiap tahunnya. Dalam bidang perdagangan, teknologi, investasi, bahkan militer, kedua negara punya kerjasama yang sangat kuat. Nah, dalam percakapan itu, Prabowo dan Lee juga ngobrolin soal situasi global. Keduanya sepakat bahwa di tengah ketidakpastian dunia, dari perang dagang sampai perubahan iklim, kemitraan Indonesia-Korea harus makin kuat. Tapi yang bikin kita lebih semangat lagi adalah, di tengah pembicaraan kenegaraan yang serius, Presiden Prabowo menyisipkan satu permintaan spesial kepada Presiden Lee. Apa itu? Beliau memohon secara pribadi kepada Presiden Korea agar bisa membujuk Shin Tae-yong untuk kembali melatih Timnas Indonesia. Kenapa? Karena saat ini, performa Timnas Indonesia di bawah pelatih baru Patrick Kluivert dianggap kurang memuaskan. Hasil pertandingan terakhir pun mengecewakan banyak fans sepak bola tanah air. Prabowo yang dikenal punya semangat tinggi untuk membangun olahraga Indonesia, terutama sepak bola,
tampaknya ingin mengembalikan semangat dan kejayaan timnas dengan cara yang out of the box, langsung lewat jalur diplomatik. Wah, kalau beneran Shin Tae-yong dibawa langsung oleh Presiden Korea saat kunjungan kenegaraan nanti, bisa pecah stadion GBK, bro. Sedikit flashback ya. Shin Tae-yong adalah pelatih asal Korea Selatan yang pernah menangani timnas Indonesia dari tahun 2020. Di bawah tangan dinginnya, Indonesia tampil luar biasa di Piala AFF, SEA Games, dan juga membawa semangat baru dalam regenerasi pemain muda. Dia dikenal tegas, disiplin, tapi juga bisa membangun chemistry yang kuat dengan pemain. Banyak nama besar timnas sekarang, kayak Marcelino Ferdinand atau Pratama Arhan, yang bersinar berkat STY. Wajar kalau fans berharap dia balik. Apalagi sekarang performa timnas agak menurun. Jadi kalau STY benar-benar balik, bukan cuma strategi yang berubah, tapi juga mentalitas seluruh tim. Sampai saat ini, belum ada tanggal pasti soal kunjungan Presiden Lee Jae-myung ke Indonesia. Tapi dari percakapan itu, kelihatan banget kalau kunjungan ini jadi prioritas utama, bukan cuma formalitas biasa. Dan kemungkinan besar, Shin Tae-yong akan ikut rombongan resmi. Bisa jadi nanti ada pengumuman resmi dari PSSI atau bahkan dari Istana Negara. Kalau itu terjadi, ini bakal jadi momen sejarah. Diplomasi olahraga yang benar-benar konkret. Teman-teman, kejadian ini menunjukkan bahwa olahraga dan politik bisa saling mendukung asal tujuannya jelas untuk kepentingan rakyat. Bayangin aja, seorang presiden negara besar rela menyisipkan harapan soal pelatih timnas dalam percakapan diplomatik. Ini luar biasa. Dan tentu saja, kita sebagai rakyat Indonesia juga harus terus mendukung, bukan cuma dengan nonton, tapi juga dengan menghargai proses, memberi kritik yang membangun, dan terus menjaga semangat persatuan. Nah, sekarang giliran kalian yang bersuara. Kalau Shin Tae-yong balik ke timnas Indonesia, menurut kalian, apakah bisa langsung mengangkat performa tim? Siapa pelatih impian kalian selain Shin Tae-yong untuk melatih timnas Indonesia? Dan kalian lebih pilih timnas yang penuh bintang tapi nggak kompak atau tim muda dengan kerja sama solid kayak di era STW? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi santai bareng-bareng. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan pastinya subscribe ya, biar nggak ketinggalan kabar menarik tentang timnas Indonesia lainnya. Wow, timnas Indonesia lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan langsung disambut penuh optimisme oleh Menpora kita, Dito Aryo Tejo. Gak cuma sejarah baru buat sepak bola kita, ini juga sinyal bahwa mimpi Indonesia main di Piala Dunia itu nyata. Yuk, duduk santai, siapkan camilan favorit kalian, karena kita akan bahas ini dengan cara yang seru dan pastinya penuh semangat kebangsaan. Dan tonton hingga selesai. Untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang sepak bola Indonesia, timnas kita akhirnya berhasil menembus babak keempat atau round 4 dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gak main-main, ini adalah fase tertinggi yang pernah dicapai timnas Indonesia dalam perjalanan menuju panggung sepak bola dunia. Biasanya kita mentok di babak kedua, tapi sekarang kita udah ada di level elit Asia. Dan yang lebih bikin bangga lagi, Menpora kita, Dito Aryo Tejo, langsung angkat bicara dan menyebut pencapaian ini sebagai sebuah langkah besar dan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Wah, merinding nggak tuh dengarnya? Nah, buat kalian yang bertanya, siapa aja lawan Indonesia nanti di round 4? Jawabannya, Neraka Mini. Melansir dari AFC, negara-negara yang juga lolos ke round 4 adalah Irak, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman. Dan tentu saja kita,
Indonesia. 6 negara ini akan dibagi ke dalam 2 grup. Masing-masing grup berisi 3 tim. Lalu, gimana formatnya? Juara grup otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Runner-up grup akan saling bertemu untuk memperebutkan 1 tiket babak playoff. Di babak playoff nanti, wakil Asia akan menghadapi wakil dari Amerika Latin alias CONMEBOL. Jadi bisa aja ketemu tim kayak Kolombia, Uruguay, atau bahkan Chile. Yang menarik, round 4 ini akan digelar di 2 negara yang ditunjuk sebagai tuan rumah, yaitu Arab Saudi dan Qatar. Kenapa ini penting? Karena kondisi iklim di sana sangat panas dan kering, beda banget dengan Indonesia. Maka dari itu, federasi kita merencanakan hal yang cerdas. Sebelum tampil di round 4, Timnas Indonesia akan menggelar FIFA Matchday pada bulan September 2025. Beberapa calon lawan uji tanding yang muncul adalah Lebanon, Iran, Yordania, bahkan Malaysia. Ada juga rumor bahwa laga FIFA Matchday ini akan digelar di wilayah Timur Tengah supaya para pemain bisa beradaptasi dengan cuaca dan kondisi lapangan di sana. Strategi yang jitu banget. Dalam wawancara terbaru, Menpora Dito Aryo Tejo menyatakan bahwa pencapaian ini adalah langkah besar. Jadi mari rakyat Indonesia bersama kita dukung timnas untuk babak keempat. Semoga hasilnya baik. Bukan cuma sekadar ucapan loh, pemerintah lewat Kemenpora siap memberikan dukungan penuh baik dari segi anggaran, fasilitas, maupun psikologis. Bahkan Menpora menyebut bahwa semua atlet Indonesia yang sedang berjuang di kancah internasional akan terus dikawal dan didukung oleh negara. Ini sinyal bagus bahwa sepak bola tidak lagi jalan sendiri, tapi sudah jadi bagian dari strategi besar olahraga nasional. Pertanyaannya sekarang, apakah kita bisa benar-benar lolos ke Piala Dunia 2026? Realistisnya, ini tantangan besar. Lawan kita punya kualitas dan pengalaman yang lebih matang. Tapi, dengan semangat muda yang dibawa pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael Struijk, ditambah taktik yang tepat dari pelatih. Dan kalau rumor benar bahwa Shin Tae-yong bakal balik lagi, maka mimpi itu nggak lagi cuman angan-angan. Kita bisa bersaing. Sobat Garuda, perjuangan ini bukan cuma tanggung jawab pemain dan pelatih, tapi juga kita semua, supporter, penonton, warga negara. Dukung timnas dengan doa dan semangat. Jangan hujat saat kalah, tapi kritik dengan membangun. Jangan cuma aktif saat menang, tapi tetap hadir saat jatuh. Seperti kata Menpora, kita dukung penuh. Semoga hasilnya memuaskan dan membawa kebanggaan. Nah, sekarang giliran kalian. Yuk jawab di kolom komentar. Apakah kalian optimis timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Kenapa? Indonesia masuk babak playoff dan harus lawan negara dari Amerika Latin. Siapa lawan yang paling realistis untuk kita taklukkan? Komentar terbaik akan kita bahas di video selanjutnya, jadi jangan malu buat berbagi pendapat ya. Kalau kalian bangga dengan timnas Indonesia dan ingin terus update info terbaru seputar sepak bola tanah air, jangan lupa like video ini, tekan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi ya. Apakah timnas Iran lolos ke Piala Dunia 2026, tapi bisa gagal main gara-gara konflik politik dengan Amerika Serikat? Yes, ini bukan teori konspirasi, bukan juga rumor liar. Ini realitas yang lagi dibicarakan FIFA, AFC, dan dunia olahraga global saat ini. Jadi duduk santai, simak baik-baik, karena selama 5 ke depan kita bakal ngebedah ini dari A sampai Z, secara seru, ringan, dan pastinya nggak ngebosenin. Tonton sampai selesai. Tanggal 25 Maret 2025 seharusnya jadi hari bahagia buat timnas Iran.
Hasil imbang 2-2 lawan Uzbekistan memastikan Iran melangkah ke Piala Dunia 2026, ajang terbesar dalam sejarah sepak bola. Tapi euforia itu nggak berlangsung lama. Karena di balik selebrasi, dunia bertanya-tanya, apakah Iran bisa benar-benar tampil di Piala Dunia nanti? Kenapa? Karena salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 adalah Amerika Serikat. Dan seperti yang kita semua tahu, hubungan antara Iran dan AS sedang memanas. Buat yang belum mengikuti perkembangan politik internasional, konflik antara Iran dan Amerika Serikat bukan konflik biasa. Ini bukan sekadar beda pendapat, ini sudah masuk ranah ketegangan militer dan sanksi internasional. Beberapa waktu lalu, bahkan sempat muncul laporan tentang serangan drone, embargo ekonomi, dan pemutusan hubungan diplomatik. Dan semua ini menciptakan ancaman besar bagi Iran untuk ikut tampil di event yang diadakan di tanah musuhnya sendiri. Masalahnya, salah satu venue utama Piala Dunia 2026 adalah di Amerika Serikat. Jadi, apa yang akan terjadi kalau Iran diharuskan bertanding di sana? Menanggapi kekhawatiran ini, muncul spekulasi. Akankah FIFA melarang Iran ikut serta seperti saat Rusia dilarang karena invasi ke Ukraina? Tapi tenang, AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia, akhirnya buka suara lewat sekjen mereka, Datuk Winsor Paul John. Dalam wawancara terbaru dia menyebut, kami pasti akan mencari solusinya ketika saatnya tiba. Artinya, belum ada keputusan final, tapi semua pihak sadar bahwa masalah ini nyata dan serius. Salah satu solusi teknis yang dibahas FIFA adalah menempatkan Iran di grup A yang semua pertandingannya digelar di Meksiko. Kenapa? Agar Iran tidak perlu bertanding di Amerika Serikat setidaknya sampai babak perempat final. Dan untuk info, dalam 6 keikutsertaannya di Piala Dunia sebelumnya, Iran belum pernah lolos dari fase grup. Jadi kemungkinan mereka harus bertanding di tanah Amerika masih bisa dihindari secara statistik. Tapi tetap saja, solusi ini adalah jalan tengah, bukan jawaban final. Di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, yang kembali berkuasa saat ini, Iran termasuk negara yang dilarang masuk ke wilayah AI. Tapi untuk event internasional seperti Piala Dunia, biasanya pemerintah bisa membuat visa khusus untuk atlet dan ofisial. Tapi, masalahnya adalah, prosesnya lebih rumit, ada tensi diplomatik tinggi, dan setiap keputusan bisa dipolitisasi. Jadi meskipun bisa secara teknis, belum tentu mudah secara diplomatik. Ini bukan pertama kalinya politik internasional menggagalkan negara ikut serta di ajang olahraga. Rusia dilarang tampil sejak invasi ke Ukraina. Yugoslavia dihukum FIFA pada 1992 saat Perang Balkan. Bahkan Afrika Selatan pernah diboikot karena isu apartheid. Artinya, kalau konflik Iran dan ASEAN terus memanas tanpa solusi, FIFA bisa mengambil langkah yang sama. Dan kalau itu terjadi, Iran akan jadi negara ketiga dalam sejarah yang gagal tampil di Piala Dunia, bukan karena performa, tapi karena geopolitik. Buat yang belum tahu, Iran sudah 7 kali lolos ke Piala Dunia. 1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022, dan sekarang 2026. Tapi, dari semua keikutsertaan itu, mereka belum pernah lolos dari fase grup. Artinya, tahun ini adalah kesempatan emas mereka untuk bukan cuma tampil, tapi juga membuat sejarah. Sayangnya, semua itu bisa hilang dalam sekejap jika urusan politik tak kunjung menemukan titik temu. AFC saat ini sedang mengatur strategi agar Iran tetap bisa bermain. Beberapa federasi sepak bola Asia bahkan menyuarakan dukungan mereka. Tapi tentu saja, FIFA lah yang punya keputusan akhir. Dan FIFA, seperti yang kita tahu, tidak akan main-main kalau menyangkut citra dan keamanan event sebesar Piala Dunia. Teman-teman, ini bukan sekadar cerita soal satu negara. Ini soal bagaimana sepak bola dan politik saling berkaitan dan kadang saling bertabrakan.
Apa yang terjadi pada Iran adalah peringatan keras bagi dunia bahwa meskipun kita mencintai sepak bola karena keindahannya, kenyataannya dunia ini jauh lebih kompleks. Dan dalam kompleksitas itu, yang harus kita jaga adalah satu hal, sportivitas dan perdamaian. Sekarang, giliran kalian. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau skenario Iran main di Meksiko jadi kenyataan, apakah itu adil bagi tim lain di grup mereka? Dan terakhir, apakah sepak bola harusnya 100% bebas dari politik? Atau itu hanya mimpi? Komentar terbaik akan gua baca di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Presiden FIFA, Gianni Infantino, langsung turun tangan memberikan penghargaan untuk Indonesia. Bukan cuma soal pujian, ini juga bisa jadi sinyal kuat kalau Indonesia semakin dekat dengan panggung Piala Dunia 2026. Beneran? Gimana ceritanya? Apa yang bikin Indonesia dilirik FIFA? Dan seberapa besar peluang kita lolos ke Piala Dunia? Tenang, kita bahas semuanya di sini, jadi simak sampai akhir ya, karena ini bukan cuma sejarah, ini awal dari revolusi besar sepak bola Indonesia. Jadi begini, Sobat Garuda, di ajang FIFA Executive Football Summit 2025 yang digelar di Miami, Amerika Serikat, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir hadir langsung. Di sana, ia menyampaikan berbagai perkembangan soal transformasi sepak bola Indonesia dari pembinaan usia dini sampai pembangunan infrastruktur. Dan yang mengejutkan, Gianni Infantino, Presiden FIFA, secara langsung menyampaikan apresiasinya untuk timnas Indonesia. Bahkan, beliau memberikan penghargaan kategori Gold kepada PSSI atas keberhasilan membangun PSSI National Training Center, pusat pelatihan nasional yang disebut-sebut sebagai salah satu yang terbaik di kawasan Asia Tenggara. Tapi tidak berhenti di situ. Infantino juga mengapresiasi pencapaian timnas Indonesia yang berhasil melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Artinya, FIFA sekarang nggak cuma melihat Indonesia sebagai peserta, tapi juga sebagai kontestan serius yang mulai diperhitungkan. Nah, buat kalian yang belum tahu, Indonesia mengakhiri putaran ketiga di posisi keempat grup C di bawah Arab Saudi, tapi unggul atas negara-negara kuat seperti Bahrain dan Cina. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia berhasil mencapai babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Apa yang istimewa dari putaran keempat ini? Ada 6 tim. Indonesia, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, dan Irak. Dibagi ke dalam 2 grup, masing-masing 3 tim. Formatnya round robin, alias semua tim saling bertemu. Juara grup langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Runner-up masih punya kesempatan lewat babak play-off antar benua. Putaran ini akan digelar pada 8 sampai 14 Oktober 2025 di Arab Saudi dan Qatar. Undiannya akan dilakukan 17 Juli 2025. Kita tunggu siapa saja yang akan jadi lawan kita. Erick Thohir sendiri mengatakan bahwa ini bukan perjalanan yang mudah, tapi dia tetap optimis. Sekarang waktunya kita fokus dan persiapkan diri sebaik mungkin, ucapnya. Yang menarik, penghargaan dari FIFA ini bukan hanya sekadar simbolis, tapi merupakan bentuk pengakuan internasional terhadap kemajuan sepak bola Indonesia. Sekarang kita punya infrastruktur yang makin kuat, pembinaan pemain yang terstruktur, dan prestasi yang mulai konsisten.
Ini membuktikan bahwa sepak bola kita sedang menuju jalur yang benar. Dari dulu kita hanya bermimpi ikut Piala Dunia. Tapi hari ini, mimpi itu mulai terlihat nyata. Sekarang mari kita bahas pertanyaan besar. Apakah Indonesia benar-benar punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Jawabannya, yes, peluang itu ada. Tapi tentu tidak mudah. Kita akan melawan tim-tim top Asia seperti Qatar dan Uni Emirat Arab. Tapi bukankah kita juga sudah membuktikan bisa menang lawan tim kuat seperti Arab Saudi dan Cina? Kuncinya ada di persiapan matang, kompaknya pemain dan pelatih, serta dukungan penuh dari seluruh masyarakat dan federasi. Kalau semua unsur itu jalan bareng, Indonesia punya kans untuk membuat sejarah. Sobat Garuda, ini adalah momen emas untuk sepak bola Indonesia. Kita nggak cuma jadi penonton. Sekarang kita ada di tengah-tengah panggung, disorot, dan diberi kepercayaan oleh dunia. Bayangkan kalau Garuda bisa terbang sampai ke Piala Dunia 2026. Itu bukan cuma kebanggaan, tapi akan jadi tonggak sejarah baru. Jadi mari kita terus dukung timnas dengan semangat, doa, dan energi positif. Karena perjuangan ini bukan milik satu orang atau satu tim, tapi milik kita semua. Nah, sekarang giliran kalian untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Menurut kamu, apa yang paling dibutuhkan timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Siapa pemain timnas yang kamu yakini bisa jadi kunci kemenangan di babak keempat nanti? Dan, menurut kamu, apakah Indonesia bisa jadi kuda hitam di Asia, bahkan dunia? Tulis jawaban kalian ya. Kita diskusi bareng di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus dukung konten positif tentang sepak bola Indonesia. Wow, Denny Lanzaat, asisten pelatih timnas yang baru saja menolak tawaran besar dari klub raksasa Eropa Ajax Amsterdam demi satu hal, komitmennya untuk Indonesia. Yap, kalian nggak salah dengar. Denny Lanzaat, mantan pemain top Eropa, mantan jebolan Ajax, memilih tetap mendampingi Garuda daripada pulang kampung dan reuni dengan sesama keturunan Maluku di Ajax. Kenapa bisa begitu? Apa yang membuatnya yakin bertahan di Indonesia? Dan seberapa besar arti kehadiran Lanzaat bagi perjuangan kita menuju Piala Dunia 2026? Kita kupas tuntas semuanya di video ini. Simak sampai habis ya. Sobat Garuda, buat kamu yang belum terlalu kenal, Denny Lanzaat adalah salah satu nama besar di dunia sepak bola Belanda. Lahir di Amsterdam, berdarah Maluku dari garis kakeknya, produk Akademi Ajax Amsterdam tahun 90, bermain untuk klub-klub top seperti AZ Alkmaar, Feyenoord, dan Wigan Athletic di Liga Inggris. Mewakili timnas Belanda di level senior sebanyak 38 kali. Pengalaman dan reputasinya sebagai pemain dan pelatih benar-benar bukan kaleng-kaleng. Ia adalah sosok yang sangat dihormati di dunia sepak bola Eropa. Dan sejak pertengahan 2023, ia memilih satu jalur yang mengejutkan, menjadi bagian dari tim pelatih timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, media Belanda dan Indonesia ramai memberitakan bahwa Ajax Amsterdam tertarik merekrut Denny Lanzaat sebagai asisten pelatih baru mereka. Ajax saat ini sedang membangun ulang tim dan telah menunjuk John Heitinga, mantan pemain mereka yang juga sukses sebagai asisten pelatih Liverpool di musim 2024-2050. Uniknya, Heitinga dan Lanzaat sama-sama keturunan Maluku dan punya sejarah kuat di Ajax. Bisa dibilang, ini adalah peluang reuni impian dua putra Maluku di klub legendaris Belanda. Tapi yang mengejutkan,
adalah keputusan Lanzaat. Ia menolak tawaran tersebut dan memilih tetap bersama timnas Indonesia. Dalam wawancara eksklusif dengan akun sepak bola @sia-sia-gol, Denny Lanzaat mengungkapkan alasan di balik keputusannya. Proyek timnas Indonesia adalah prioritas saya saat ini. Saya berada di tempat yang bagus, secara profesional dan personal. Bekerja bersama Patrick Kluivert dan mengejar mimpi ke Piala Dunia benar-benar menginspirasi saya. Saya percaya dengan proyek ini, dengan pemain, dan saya ingin mencatat sejarah bersama Indonesia. Luar biasa, bukan? Seorang pria Belanda yang besar di Eropa justru menemukan panggilan hidupnya bersama Indonesia. Ia tak sekadar bekerja, ia benar-benar percaya dengan misi besar yang sedang dibangun, dan ia menambahkan, fokus saya jelas, saya berkomitmen penuh untuk timnas Indonesia, untuk perjalanan yang telah kita mulai, dan warisan yang akan kita bangun. Kalimat itu dalam banget, Sobat Garuda. Lanzaat nggak sekadar melatih, ia ingin mewariskan sesuatu untuk generasi sepak bola Indonesia. Buat kalian yang nonton laga-laga terakhir timnas, kalian pasti melihat perbedaan gaya main kita. Lebih tenang dalam build-up, lebih rapi dalam bertahan, lebih sabar dan terstruktur saat menyerang. Nah, itu semua adalah bagian dari peran tim pelatih, termasuk Denny Lanzaat. Sebagai ex-gelandang bertahan top, ia tahu bagaimana mengatur ritme permainan dan membaca lawan. Itu pula yang sedang ia tanamkan ke para pemain timnas kita. Bekerja bersama Patrick Kluivert, mereka membentuk tim pelatih yang solid, berpengalaman, dan punya visi jangka panjang. Tantangan besar sudah menanti di depan mata. Oktober 2025, timnas Indonesia akan menjalani putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Hanya ada 6 negara: Indonesia, Qatar, Arab Saudi, Irak, UAE, dan Oman. Indonesia harus menang 2 laga penting untuk mengamankan tiket bersejarah ke putaran final Piala Dunia. Dan Denny Lanzaat akan jadi bagian penting dari perjuangan ini. Bersama Kluivert dan staf lainnya, ia kini mempersiapkan segalanya dengan sangat detail. Mulai dari analisis taktik, pilihan pemain, hingga membangun mental juara di dalam skuad Garuda. Yang bikin cerita ini makin menyentuh adalah akar Maluku dalam diri Lanzaat. Meski lahir dan besar di Belanda, darah Indonesia, khususnya Maluku, mengalir kuat di nadinya. Ia bisa saja reuni dengan sesama keturunan Maluku seperti Heitinga di Ajax. Tapi ia memilih tanah leluhurnya. Ia memilih berjuang untuk Indonesia. Dan ini bukan hanya soal sepak bola, ini soal jati diri. Sobat Garuda, di dunia yang serba instan dan pragmatis, kisah seperti ini langka. Denny Lanzaat menolak kemewahan, nama besar, dan panggung dunia demi sebuah misi bersama Indonesia. Dan sekarang, kita yang punya tugas, mendukung, mendoakan, dan ikut menyebarkan semangat juangnya. Sekarang kami ingin dengar pendapat kalian. Bagaimana menurut kalian keputusan Denny Lanzaat menolak Ajax demi timnas? Apa peran terbesar yang kalian lihat dari Lanzaat dalam permainan timnas akhir-akhir ini? Dan apakah kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dengan kerja keras tim pelatih seperti sekarang? Tulis semua pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like videonya, subscribe channel ini, dan share ke teman-teman pecinta bola lainnya. Mantap! Pemuda 20 tahun yang sedang jadi pembicaraan hangat. Namanya Laurin Ulrich, pemain muda berbakat yang berdarah Indonesia-Jerman,
dan berpotensi besar memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa dia? Sejauh mana potensinya? Dan bagaimana peluangnya membela Merah Putih? Yuk, simak video ini sampai akhir. Karena ceritanya bukan cuma soal bola, tapi juga soal darah, identitas, dan perjuangan untuk sejarah. Laurin Ulrich lahir pada 31 Januari 2005 di Heidenheim an der Brenz, Jerman. Ia mulai bermain bola di klub kecil TSG Natheim sebelum akhirnya masuk ke Akademi VfB Stuttgart tahun 2016 saat usianya masih 11 tahun. Pemain bertinggi 180 cm ini berposisi sebagai gelandang serang, tapi fleksibel. Ia bisa main sebagai gelandang tengah, penyerang lubang, bahkan sayap kiri. Secara teknik dan pemahaman taktik, Ulrich sangat matang untuk usianya. Ia punya gaya bermain yang mengandalkan visi, passing akurat, serta naluri menyerang yang tinggi. Nama Laurin Ulrich dikenal luas saat ia menjalani debu profesional bersama VfB Stuttgart pada 12 November 2022 di ajang Bundesliga. Meski lebih banyak bermain untuk Stuttgart 2 di Regional Liga, divisi keempat, performanya tetap solid. Musim 2024-2025, ia mencatatkan 3 gol dan 7 assist dari 18 pertandingan. Bahkan sempat dipinjamkan ke klub SSV Ulm 1846 yang bermain di 2 Bundesliga. Sayangnya, kesempatan bermain di sana terbatas, hanya 5 kali tampil total 70 menit. Namun, Ulrich tetap menunjukkan profesionalismenya hingga akhirnya kembali ke Stuttgart 2. Di level internasional, Ulrich membela timnas Jerman dari U16 hingga U19, total lebih dari 25 caps internasional dan mencetak beberapa gol. Ini menunjukkan dia punya pengalaman bermain di level tinggi, sesuatu yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Nah, ini yang bikin ceritanya makin menarik. Laurin Ulrich ternyata memiliki darah Indonesia dari pihak ayahnya. Lebih tepatnya, kakek dari jalur ayah Laurin lahir di Surabaya pada tahun 1941, pada masa Hindia Belanda. Artinya, Laurin termasuk generasi ketiga diaspora Indonesia di Eropa. Dan kabarnya, PSSI sedang menjalin komunikasi dengan pihak Ulrich dan Stuttgart untuk membahas proses naturalisasi. Kalau semua berjalan lancar, Laurin Ulrich bisa berseragam merah putih di kualifikasi Piala Dunia Oktober 2025 nanti. Pertanyaannya sekarang, kenapa Laurin Ulrich penting untuk timnas Indonesia? Pertama, dia gelandang kreatif muda, sesuatu yang belum terlalu banyak dimiliki Indonesia. Kedua, ia ditempa di Eropa, terbiasa bermain dengan ritme cepat dan tekanan tinggi. Ketiga, pengalamannya di level timnas muda Jerman bisa membantu pemain lokal Indonesia untuk berkembang secara mental dan taktik. Bayangin, Ulrich di lini tengah bersama Marcelino Ferdinand, Verdonk di kiri, Ragnar di kanan, dan Ole Romeni di depan. Timnas Indonesia akan punya komposisi yang lebih seimbang dan mematikan. Oktober 2025 nanti, Timnas Indonesia akan menghadapi putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan-lawan kita ngeri-ngeri sedap. Ada Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman. Indonesia harus jadi juara grup untuk lolos langsung atau runner-up untuk ke babak playoff. Bukan tugas mudah, tapi juga bukan tidak mungkin. Dengan tambahan pemain seperti Laurin Ulrich, kekuatan timnas bisa naik satu level. Bukan cuma sekadar bertahan, tapi bisa mulai mendominasi permainan. Media di Indonesia dan Jerman sudah mulai membahas potensi naturalisasi Ulrich. Beberapa jurnalis menyebutnya sebagai bakat besar yang sayang jika tidak dimanfaatkan. Banyak juga penggemar Indonesia yang menyambut positif kabar ini karena Ulrich bisa jadi pelengkap yang pas untuk formasi Kluivert. PSSI pun disebut sudah bergerak cepat agar proses ini berjalan mulus. Tentu, semuanya tetap tergantung pada keinginan Laurin dan keluarganya. Namun dari beberapa sinyal, Laurin terlihat terbuka dan antusias.
Sobat Garuda, Laurin Ulrich bukan sekadar tambahan skuad. Dia adalah simbol bahwa Indonesia kini jadi tujuan, bukan hanya opsi cadangan. Jika Ulrich memilih Indonesia, itu menunjukkan bahwa timnas kita makin diperhitungkan. Dan bayangkan, di masa depan, ada generasi baru yang mengidolakan Laurin bukan karena dia main di Jerman, tapi karena dia bawa Indonesia ke Piala Dunia. Sekarang kita mau dengar pendapat kamu. Apakah Laurin Ulrich layak jadi bagian dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Apa yang menurutmu bisa ia berikan untuk timnas? Haruskah PSSI mempercepat proses naturalisasi pemain-pemain diaspora seperti Ulrich? Tulis semua pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan kabar terbaru Timnas Indonesia.